Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan kasih tunjuk tanaman jagung yang 3 hari yang lalu sudah saya tanam ya, dengan metode yaitu jagungnya disemai lalu saya tanam. Ini teman-teman ya, bisa dilihat meskipun mengalami stagnan sedikit, tapi ini ada tanda-tanda hidupnya teman-teman ya. Cuman di lahan terbuka ini, di lahan 10 kali 5 meter ini, yang menjadi tantangannya adalah hama. Jadi hamanya itu banyak beragam di sini ya. Ada tikus, ada jangkrik, ada belalang juga teman-teman ya. Nah, gimana cara mengatasinya untuk berkebun ataupun bertani secara alami itu ya? Sebenarnya untuk mengatasinya itu harus dibikin ya seperti yang kita lakukan menggunakan fungi maupun menggunakan insek itu sama teman-teman, cuman bahannya yang beda itu ya. Nah, untuk di video kali ini saya tidak akan membuat fungi ataupun insek ya teman-teman, tapi saya akan bagikan beginilah eh, keadaan kalau kita berkebun secara alami ya. Bisa dilihat ada yang dimakan oleh hama, ada yang tidak. Nah, kita kasih tunjuk juga pada teman-teman ya, yang di sini ya. Ini jagung Madura yang ada yang sudah tinggi seperti ini ya. Ini kurang lebih tingginya 2 meter lebih teman-teman ya. Jadi jagung Madura itu saya tanam di dataran rendah di daerah Kalimantan, itu bisa tumbuh mencapai 2 meter lebih ya. Bahkan di yang dulu pernah saya tanam di lahan perkarangan belakang rumah pun bisa tinggi 3 meter lebih ya. Nah, jadi masalah ketinggian untuk tanaman jagung Madura ini tergantung pada kesuburan tanahnya. Nah, kalau di tanah terbuka ini belum subur ya teman-teman ya. Tanahnya belum subur, belum seperti tanah yang ada di perkarangan belakang rumah. Itu ya, kalau tanaman yang ya tanah yang ada di perkarangan belakang rumah itu sudah jadi, sudah subur teman-teman ya. Nah, oke. Jadi ini teman-teman keadaannya yang kemarin itu saya tanam ini ya. Ini saya di sini ada jagung ini manis ya, dan di sini itu adalah jagung Madura. Jadi saya tanam rapat sekali. Tujuannya apa? Memang di sini banyak hamanya. Jadi nanti kalau dimakan salah satu ada dimakan oleh hama, masih ada tumbuh satu lagi. Seperti itu ya. Nah, sama seperti ini teman-teman ya. Di sini juga. Jadi di sini saya tanam jagung Madura sudah ada yang masuk generatif. Di sini juga masa vegetatifnya ada. Jadi tidak akan putus teman-teman ya. Terus nah untuk pemupukannya jagung ini teman-teman boleh dilihat ya. Jagung Madura ini. Tuh. Ini menggunakan pupuk POC. Jadi pupuk yang saya bikin sendiri ya teman-teman ya. Tuh bisa dilihat buahnya tuh hanya segini besarnya. Ya, tuh ada juga yang seperti ini. Nah besarnya tuh hanya segini teman-teman. Tuh. Nah jagung Madura ini ya. Jadi ada yang bertongkol 2, ada yang bertongkol 1 teman-teman, seperti itu ya. Nih ya. Jadi kelebihannya untuk jagung Madura sebenarnya sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Jagung Madura itu tahan terhadap cuaca ekstrim ya, yang pertama. Yang kedua, jagung Madura ini ya, meskipun kecil ya, dia tidak akan mati sebelum berbuah teman-teman. Tuh. Jadi banyak sekali unggulannya. Nah, cuman jeleknya satu ya, jeleknya satu teman-teman. Jagung Madura ini tidak bisa besar saja. Nah, gimana caranya jagung Madura ini supaya bisa besar? Yaitu dengan cara mengkawin silangkan tanaman seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya tanam ini, di sini ada jagung manis. Ini jagung manis yang saya semai ya, sudah tumbuh. Ini tunas barunya, daun barunya ini yang lama ya. Dan di sini itu jagung Maduranya tuh. Ini kalau ini penanamannya menggunakan bibit teman-teman ya. Saya tanam di sini untuk biji. Kalau ini disemai sama ini ya. Ini semai teman-teman. Tuh. Oke. Dari sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil titik poin ya. Jagung kalau kita tidak menggunakan pupuk kimia tetap bisa berbuah ya. Jadi banyak ya sekarang media-media petani itu yang beranggapan kalau tidak dipupuk pasti akan tidak berbuah ya. Sering ya teman-teman mendengar ucapan seperti itu.
Kalau tidak dipupuk tidak ada buahnya. Nah, di sini juga saya kasih tunjuk ya, saya buktikan kalau ini tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali itu bisa berbuah dengan baik. Tuh. Nah, oke. Jadi di video kemarin juga ada yang bertanya, kalau dilihat dari pepohonan di sekeliling kelihatan subur, jadi tanamannya subur gitu. Jadi gini teman-teman ya, beda ya untuk tanaman tahunan, tanaman pisang maupun apa namanya kayak ini ya, ada nangka, itu beda dengan tanaman yang umurnya pendek seperti ini ya, itu adalah tanaman tahunan. Kalau tanahnya seperti ini hitam, itu sangat cocok sekali untuk tanaman yang jangka panjang, itu sangat cocok sekali. Nah, ini tanahnya juga awalnya dulu teman-teman tidak bisa ditanami apa-apa ya, tanah tidak subur, tapi dengan cara saya ya menyuburkan tanah dengan bahan organik ya, bahan pupuk POC, pembenah tanah, jadinya sudah bisa ditanami seperti ini. Nah, jagung ini sudah ketiga kalinya ya saya tanam di lahan ini teman-teman. Yang pertama gagal ya, karena tanahnya belum terkondisikan dengan baik. Yang kedua, tanaman jagung manis berhasil ya tumbuh dengan baik meskipun banyak yang dimakan hama, tapi tumbuh dengan baik. Dan yang ketiga ini jagung Madura saya tanam di sini. Nah, ini saya tanam tujuannya untuk persiapan nanti ya, kalau saya akan pelihara ayam. Jadi sudah siapkan makanannya dulu seperti itu ya. Kalau jagung manisnya itu untuk konsumsi, dan juga nanti akan sebagian saya bikin pembibitan ya antara jagung Madura dan jagung manis. Saya kawin silangkan ya. Untuk jantannya itu jagung Madura. Nah, betinanya itu jagung manis. Nah, caranya gimana untuk membuat jagung jantan dan jagung betina? Sangat simpel dan mudah teman-teman ya. Kalau teman-teman ya, cara buatnya itu begini. Sebelum ini bunga ini teman-teman ya, bunga ini keluar masih di dalam sini, kita potong saja. Nah, itu menjadi betina ya, seperti itu. Oke, jadi bukan yang dipotong, bukan ininya ya, ini adalah membantu untuk penyerbukan teman-teman. Untuk rambut jagungnya ini adalah penyerbukannya tuh, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dari sini paham teman-teman ya. Jadi itu ya tentang saya berkebun secara alami dengan menanam jagung ya, tanpa menggunakan pupuk kimia juga bisa berbuah. Jadi yang bilang tanpa dipupuk tidak ada buahnya itu karena tanahnya sudah banyak mengandung residu kimia yang sangat tinggi. Jadi kalau tidak menggunakan pupuk itu pasti tidak akan berbuah. Dan satu lagi ya, kalau telat kita pemberian pupuk dalam masa generatif pasti tidak akan hidup. Jadi tanahnya yang mati teman-teman. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang tanaman jagung ini ya. Masih banyak lagi ya tanaman yang saya tanam secara alami, bukan jagung saja, kacang panjang maupun cabai ya. Cabai juga saya menerapkan tanaman secara alami ya. Dan juga daun bawang, ada sawi juga. Nah, di sini ya, di ini greenhouse ala saya teman-teman ya. Ini adalah untuk pelindung hama. Di sini ada tanaman kacang panjang dalamnya ya, dan juga cabai dan juga daun bawang. Nah, rencananya juga saya tanam di sini lagi nanti sayur-sayuran seperti sawi teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami.